Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi di channel aku. Nah, di sini aku akan sharing tentang cara membuat rancangan tugas siswa SD. Ini adalah rancangan tugas di mana tugas ini merupakan tugas materi tema 3, tokoh dan penemuan IPA, IPS, dan bahasa Indonesia ya muatannya. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 1 untuk kelas 6. Oke, jadi judul tugasnya adalah membuat rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel. Bentuk proyeknya adalah sebagai berikut. Waktunya 2 kali 35 menit. Oke, capaian pembelajarannya yaitu di sini Bapak Ibu guru bisa menuliskan tujuan dari pemberian tugas ini. Contohnya, siswa diharapkan mampu membuat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel ini dan menjelaskan bagaimana cara kerjanya, serta siswa juga mampu untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang telah dibuat itu. Setelah tugas, Bapak Ibu guru di sini bisa menambahkan mengenai uraian tugasnya. Nah, yang pertama adalah objek garapan, di mana siswa ini membuat rangkaian listrik sederhana terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Kemudian, siswa mempresentasikan cara kerja dari kedua rangkaian listrik ini. Nah, selanjutnya metode pengerjaan tugas. Bapak Ibu guru di sini bisa langsung menambahkan mengenai siswa itu dibentuk menjadi berapa kelompok, lalu melakukan kegiatan apa aja. Kemudian di sini juga ada kegiatan tentang tugas ini tuh bisa mencari sumber literatur di internet ataupun pada buku. Kemudian di saat hari praktek, siswa juga boleh melakukan kegiatan mengchecklist, terus perangkai listrik seri dan paralel, terus kegiatan-kegiatan apa saja yang mendukung kegiatan di hari prakteknya itu. Nah, yang harus dikerjakan apa? Tentunya siswa harus mencari ide dan membuat desainnya, kemudian merangkai, dan setiap kelompok itu wajib untuk mengisi LKPD-nya. Kemudian, siswa juga wajib untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuat. Lalu, deskripsi yang dihasilkan. Di sini, Bapak Ibu guru dapat menambahkan deskripsi mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Misalkan, dengan adanya kegiatan praktek pembuatan listrik seri dan paralel ini, Bapak Ibu dapat meningkatkan kreativitas, terus analytical thinking, high order thinking skillnya siswa, seperti itu. Lalu di sini ada kriteria penilaiannya. Bapak Ibu dapat menuliskan kolaborasi, terus hasil proyeknya, pengisian laporan, terus presentasi. Di sini saya menggunakan presentasi 20% untuk kolaborasi tim, di mana tim-tim ini harus berdiskusi, itu dinilai, pembagian tugas juga dinilai, kekompakan, kemudian sikap kolaborasinya. Lalu ada hasil project 30%, di mana siswa itu harus membuat desain proyeknya tadi, itu juga dinilai. Ada kerumitan, terus alat dan bahan, lalu hasil proyek yang telah dibuat siswa. Nah, setelah itu juga ada penilaian tentang LKPD atau lembar kerja siswa atau peserta didik. Di sini pengisian LKPD-nya secara berkelompok dengan bobot penilaian 20%, mencakup sistematika urutan pembuatannya, kemudian penulisan laporannya ini sudah benar atau belum, urut atau tidak, kemudian gambaran desain rangkaian listriknya, lalu kesesuaian. Misalkan guru meminta untuk rangkaian seri, berarti siswa juga harus membuat rangkaian seri. Lalu ada presentasi, di sini penilaiannya 30%. Contohnya penugasan materi, kemudian ada kejelasan penyampaian materi, pemilihan bahasa, dan kemampuan berpendapat pada sesi tanya jawab. Lalu di sini juga ada rujukan referensi. Ada juga referensinya menggunakan buku Tokoh dan Penemuan kelas 6 edisi 2018.
Nah, itu tadi untuk uraian tugasnya, lalu juga ada rubrik penilaiannya. Nah, rubrik penilaiannya ini yang pertama adalah siswa itu membuat proyek. Proyeknya misalkan tadi membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, tujuannya dituliskan, lalu ada kriteria, terus guru kelasnya, nama siswa, nomor absen, tanggal, kelompok, seperti itu. Lalu di sini ada penilaian, capaian atau grade-nya. Nah, kalau untuk sangat baik, itu Bapak Ibu bisa memberikan skor 80 sampai 100. Nah, di sini juga ada deskripsi capaian. Jadi Bapak Ibu bisa untuk menambahkan alasannya kenapa Bapak Ibu dapat memberikan skor yang sangat baik ini. Misalkan memang kreativitas dan kerumitan rangkaian yang dibuat itu sangat tinggi dan sangat baik untuk dioperasikan. Begitupun untuk kriteria baik, di sini saya menggunakan 65% sampai 79 nilainya. Lalu ada cukup 55 hingga 64 dan kurang ada skor 45 sampai 54. Kemudian sangat kurang atau perlunya bimbingan dari Bapak Ibu guru sekalian. Di sini siswa mendapatkan nilai yang kurang dari 44. Itu tadi adalah pemberian rubrik penilaian dan pembuatan rencana atau rancangan tugas siswa, dan Bapak Ibu sekalian juga bisa menambahkan beberapa hal yang mungkin di sini belum saya cantumkan pada rancangan tugas siswa ataupun form penilaiannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.